ini bumi betul akan saya hancurkan, dan dia akan ngomong kepada kalian apa yang sudah kalian lakukan. Gak ada yang bisa bantah. Ditunjukkan kepada dia, si manusia tersebut. Itu satu. Kedua, jangan pernah meremehkan perbuatan apapun. Mau dia perbuatan baik yang sekecil zarrah ataupun perbuatan buruk yang sekecil zarrah. Dua-duanya kita akan melihatnya. Kita berharap mudah-mudahan kita ini semua melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, sehingga yang bakal tunjukkan oleh Allah kepada kita itu adalah hal-hal yang baik. Nah, ini saya kira gambaran keseluruhan dari surat Al-Baqarah yang mudah-mudahan kita terinspirasi dari surat ini untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh. Ini jam berapa kita isya? Berapa menit lagi? 12. Kita lanjutkan dulu, oke? Ini surat Al-Baqarah. Oke. Ya, biar waktu kita tidak duduk-duduk saja, jadi akan lebih baik kalau kita lanjutkan tadabbur kita kepada surat berikutnya, yakni surat Al-Baqarah. Surat ini di dalam urutan mushaf itu yang ke-98. Turunnya di Madinah. Dan surat ini oleh sebagian ulama dianggap sebagai surat yang paling sulit. Di mana letak sulitnya? Letak sulitnya itu ada di kata munfakinah. Ya. Itu di ayat pertama. Ya, sebetulnya ada banyak, tapi saya sebutkan saja satu yang disebutkan oleh Imam Fakhrul Qadim. Dia salah satu yang menyebutkan bahwa surat ini adalah surat yang susah memahaminya dari satu kata yang ada di ayat pertama, yaitu munfak. Munfak itu bisa artinya lepas, hilang, setelah terikat. Sudah terikat kuat, kemudian hilang. Kemudian yang makna kedua itu terhapus. Nah, Imam Fakhrul Razi itu bingung dengan kalimat ini. Sebetulnya yang hilang dan terhapus itu apa? Dari ayat yang disebutkan di sini. Ayat ini secara keseluruhan atau surat ini secara keseluruhan sebetulnya ingin menjelaskan tentang keterangan yang jelas tentang siapa Nabi Muhammad itu. Kan nama suratnya Bayyinah. Bayyinah itu mubin, bayyin itu artinya jelas. Kalau dosen saya dulu waktu di Al-Azhar, saya nggak jelas gitu ya, musbayyin ya, nggak jelas yang kau sampaikan. Nah, bayyinah itu artinya jelas. Apa yang dimaksud jelas di sini? Yang dimaksud jelas di sini adalah Al-Quran dan juga Nabi Muhammad. Ya, dua-duanya itu jelas karena Nabi Muhammad sendiri disebut sebagai Quran yang berjalan. Al-Quran ini kejelasannya itu dari segi susunan. Kita perlu tahu bahwa dulu di masyarakat Arab itu mereka ini sangat jago dan gandrung dengan karya sastra. Hebat sekali. Syair, puisi, ya sejenisnya lah. Di bidang sastra itu mereka amat sangat hebat dan luar biasa. Salah satu sastrawan yang terkenal itu adalah Amro Al-Faiz. Dan itu sering dilombakan di salah satu pasar namanya Pasar Ukas. Kalau mereka menang, maka karya sastranya akan digantung di Ka'bah. Nah, dulu Ka'bah selain banyak lata uzamana, ya selain banyak berhala-berhala, juga digantung dengan karya-karya sastra. Jadi orang yang pintar syair itu punya kedudukan yang amat sangat tinggi di masyarakat. Dan ketika itu memang orang yang disebut pintar bukan orang yang bisa nulis. Nah, kalau kita kan bikin buku, kita hebat, ya, tulisannya publis di jurnal internasional, ya, dianggapnya jenius. Standar sekarang begitu. Standar dulu kala tidak begitu. Kalau dia mampu syair, bisa syair, pintar di bidang sastra, dan kemudian menang, maka kedudukannya itu tinggi. Sekarang pun saya kira di Indonesia juga begitu. Ada orang yang pintar di bidang sastra itu punya penghargaan atau nama-nama yang di masyarakat
posisi istimewa, misalkan seperti Mustafa Bisri, kemudian Rendra, itu kan ahli-ahli semua kan, ahli bidang sastra juga, ahli syair juga, dan yang namanya syair itu punya pola. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan Al-Quran itu mirip seperti syair, tetapi bukan syair. Wa ma'alamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Kan begitu. Nabi Muhammad itu tidak pernah diajarkan syair oleh Allah, dan itu nggak penting buat dia. Karena Al-Quran itu melebihi daripada syair yang dibuat oleh manusia. Sebab baik jelas. Kalau sesuatu yang jelas itu biasanya masuk ke hati atau pikiran. Kemana biasanya? Ketika orang, saya misalkan ngomong begini ke Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu ngangguk-ngangguk, ini jelas. Itu biasanya masuk ke pikiran atau masuk ke hati? Ke pikiran. Nah, ini cetok ini. Tidak masuk gitu. Kalau hati itu pekerjaan zikir itu masuk. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang bayin, itu masuk ke pikiran, ada yang zikir, itu masuk ke hati. Dan syair Arab itu tidak punya yang itu, tidak punya yang itu zikir. Nabi Muhammad itu di antara keturunan Abdul Muthalib, cuma Nabi Muhammad yang tidak bisa syair. Kalau yang lainnya bisa syair, Nabi Muhammad doang yang tidak bisa. Karena Allah tidak mengajari. Kenapa Allah tidak mengajari? Biar Quran ini tidak dianggap tercampur dengan syair Arab, tidak dianggap tercampur dengan sastra. Bahkan banyak riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad itu salah ngomong syair, salah mengucapkan syair. Saya kasih contohnya. Jadi ada seorang penyair di masyarakat Arab itu yang oleh Nabi itu dianggap paling hebat di antara yang lain. Namanya Lubaid. Lubaid itu punya karya syair, disebutkan oleh Nabi tapi salah. Syairnya itu begini: ala kullu sa'in ma qallallahu batin wa kullu na'imin la mahalla zahid. Ini syair Lubaid. Tapi Nabi Muhammad itu salah nyebutnya. Mestinya yang disebutkan itu wa kullu na'imin la mahalla zahid. Mestinya begitu. Tapi sama Nabi zahirnya dikedepankan. Wa kullu na'imin la zahid mahalla. Harusnya zahirnya di belakang, tapi malah dikedepankan. Kemudian dia dikritik sama Ibnu Abbas. Ada riwayat yang menyebutkan Usman, ada yang menyebutkan Umar, semacam berbisik. Wahai Rasul, itu salah posisinya, susunannya salah. Jangan zahir dulu, mahalla zahir. Apa jawab Rasul? Kullu sawa. Apa artinya? Bodoh aja. Terus saya begitu. Itu dalam bahasa Jawa bodoh aja. Dan itu nggak sekali loh Pak. Bu, ada lagi yang lain. Saya ikutin aja ya. Uyana akro. Ini penggalan. Uyana mestinya kalimatnya uyana akro. Uyana itu kaum uyana membaca. Tapi oleh Nabi dirubah. Akro uyana. Kemudian sama sahabatnya dibilang sama. Harusnya uyana dulu baru akro. Jawabannya sama. Lakum sama. Semuanya sama aja. Bodoh aja. Enggak diajari sama Allah. Tadi ayatnya wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Saya itu enggak ngajarin kamu syair. Dan itu tidak penting buat kamu. Nah, ada orang-orang di barat sana yang coba meneliti susunan Quran itu agar melihat kejelasannya. Baik. Syair itu punya susunannya sendiri. Quran juga punya susunannya sendiri. Tapi susunannya Quran beda dengan syair. Ada dua ahli, namanya Douglas sama Raymond, saya lupa ini nama belakangnya.